Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa, karena doa adalah sesuatu hal yang kita harus miliki dalam setiap langkah kehidupan kita. Doa adalah sesuatu hal yang kita harus hidupi, karena doa adalah nafas setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih lagi, kita akan melihat apa sebenarnya doa itu. Doa adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Komunikasi adalah menyampaikan sesuatu. Komunikasi adalah ketika kita berhadapan dengan orang, kita berbicara kepada orang. Demikian juga perihal dengan doa. Doa adalah satu ungkapan, satu penyampaian komunikasi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menciptakan setiap kita. Doa juga adalah ekspresi kita kepada Tuhan. Ekspresi sebagai tanda kita mengucapkan syukur, ekspresi kita menyampaikan keluh kesah kita, ekspresi kita menyampaikan sesuatu hal yang sedang kita alami. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang sulit, kita menangis di hadapan Tuhan melalui doa yang kita ucapkan adalah ekspresi kita kepada Tuhan. Ketika kita memohon dengan sangat kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah saya, Tuhan, sembuhkan saya, Tuhan berikan jalan keluar kepada saya. Itu adalah satu jalan kita untuk berbicara kepada Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa artinya adalah permohonan, harapan, permintaan, bahkan pujian kepada Tuhan. Untuk itu kita akan lebih lagi belajar apa itu doa. Seperti tadi kata pembuka di Pak Ian, banyak hal yang saya alami dalam kehidupan saya melalui doa ini. Karena doa ini bukan hanya sekedar kita berbicara kepada Tuhan, tetapi doa juga harus kita sampaikan dengan kesungguhan hati kita. Kita akan belajar bagaimana mempunyai doa yang berkemenangan, bagaimana kita bisa dijawab doanya oleh Tuhan. Kita akan belajar lebih lagi. Doa di dalam nama Yesus. Doa di dalam nama Yesus adalah sesuatu hal yang kita harus lakukan. Kita akan belajar banyak di Bible Study pada hari ini. Mengapa setiap doa kita harus menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang memerintahkan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pengajaran Tuhan Yesus tentang doa di dalam namanya tercatat 4 kali dan tersebar dalam 3 pasal Injil Yohanes. Kita akan mengupas di Yohanes 4 ayat yang ke-12 sampai ke-14, di Yohanes 15 ayat yang 15 sampai 16, Yohanes 16 ayat 23 sampai 24, dan Yohanes 16 ayat 26 sampai dengan 27. Kita akan baca di Yohanes 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kenapa Tuhan mengizinkan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dahsyat. Yohanes 15 ayat ke-15 sampai 16 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Mengapa doa di dalam nama Tuhan Yesus itu berkuasa? Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Di Yohanes 16 ayat 26 sampai 27 katakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Doa dalam nama Yesus. Kita akan belajar sejak kapan doa dalam nama Yesus itu dinyatakan. Alkitab mencatat doa dalam nama Tuhan Yesus dilakukan pertama kali oleh Rasul Petrus ketika menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir di dekat gerbang indah Bait Allah di Yerusalem. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, ketika Yesus masih Alkitab tidak masih ada pelayan di dalam dunia ini, Alkitab tidak mencatat ada doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus bahkan naik ke sorga, dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Disitulah nama Yesus Kristus di dalam doa itu disebut. Dan pertama kali doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika Petrus berdoa untuk orang yang sakit ini. Doa dalam nama Tuhan Yesus adalah anugerah yang sudah diberikan, diajarkan dan diperintahkan Tuhan Yesus sendiri sejak Roh Kudus diberikan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan anugerah yang luar biasa bagi setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini bisa secara pelan-pelan membaca, secara pelan-pelan mendengar bagaimana kuasa di dalam nama Yesus itu berkuasa atas setiap kita. Karena doa di dalam nama Tuhan Yesus adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan kepada kita sejak Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dengan seperti seorang anak yatim piatu. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus memberikan mujizat-mujizatnya. Tetapi percayalah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi saat ini sendirian, karena ada nama Yesus yang berkuasa atas setiap kita. Kita mau lihat apa arti sesungguhnya doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti mengaku bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Apa artinya mengaku Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita? Kita percaya ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita doakan, ada nama Yesus yang berkuasa atas setiap apa yang kita sedang imani, apa yang sedang kita doakan. Seperti ketika saya sakit ketika saya mengalami kecelakaan, ketika saya mengalami hal-hal yang buruk, bahkan ketika saat ini orang tua saya, papi saya terbani di rumah sakit. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan akan memberikan satu perkara yang besar untuk kesembuhan orang tua saya. Sangat berat sebenarnya untuk saya saat ini untuk menyampaikan bagaimana kuasa doa itu terjadi dalam keadaan orang tua saya sakit. Tetapi saya percaya Tuhan mengizinkan orang tua sakit. Bahkan saya boleh katakan Pak Ian Syarif sekalipun sedang menghadapi satu pergumulan di mana anaknya sakit, di mana saturasi anaknya Elden sakit. Tetapi kita percaya, kita akan buktikan bahwa di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat Allah terjadi. Ketika saya menyampaikan ini, Tuhan inginkan saya melihat, Tuhan inginkan saya merasakan, Tuhan menghidupi apa yang saya ajarkan pada saat ini. Percayalah bahwa di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Doa di dalam nama Tuhan Yesus berarti percaya bahwa jaminan pengabulan doa adalah dari Bapa, yang didasarkan ketika Tuhan Yesus sudah mati, ketika Tuhan Yesus katakan selesai, sudah selesai. Artinya setiap penyakit, setiap masalah apapun Tuhan sudah tanggung di dalam kehidupannya, di dalam pengorbanannya. Percayalah kalau saat ini belum ada doa yang terlihat secara kasat mata, ada kuasa doa, ada jaminan pengabulan doa yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Kemudian berdoa di dalam nama Tuhan Yesus adalah mengaku dan beriman bahwa Sang Pendoa, bahwa mengemban otoritas dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa untuk orang-orang yang kita doakan, ketika saya berdoa untuk sahabat-sahabat saya, ketika saya berdoa untuk saudara-saudara saya, ketika saya berdoa untuk karyawan saya, ketika saya berdoa untuk teman-teman saya di kantor, ketika seorang datang menghampiri saya dan berkata, "Bu, saya mau didoakan." Saya katakan, "Engkau bukan orang Kristen. Maukah engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus?" Dia katakan, "Mau, Bu. Saya mau sembuh. Saya mau percaya." Kamu harus percaya bahwa Yesus Kristus yang menyembuhkanmu, bukan saya. Saya hanya alat Tuhan untuk berdoa. Dan akhirnya kami berdoa. Tadi Pak Ian sudah menyinggung, ada satu orang yang datang dengan benjolan di perutnya. Benjolan itu harus diambil dan dia katakan bahwa 1 minggu ke depan saya harus dioperasi, Bu. Tetapi Tuhan Yesus izinkan dia bertemu, Pak Ian menyarankan ketemu dengan saya, dan akhirnya kita berdoa.
Dia orang bukan seorang Kristen, tetapi dia mau berdoa. Dan saya katakan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak apa-apa. Dia katakan, mau Bu, saya mau berdoa. Dan akhirnya kami berdoa. Dan apa yang terjadi ketika kita membawa nama Yesus, kita diberikan otoritas berdoa dengan kuasa Tuhan. Kemudian 1 minggu kemudian dia datang ke ruangan saya dan katakan, Bu, saya sudah di USG dan benjolan itu hilang. Wow, luar biasa. Doa di dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu, kita mau belajar saat ini. Mari kita mulailah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman yang kita miliki walaupun sebiji sesawi. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bukan berarti meminta segala sesuatu yang kita inginkan, melainkan meminta segala sesuatu yang Allah kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Kehendak Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Kita akan mau belajar bagaimana caranya supaya hati kita tidak ragu ketika kita berdoa. Bagaimana caranya kita memiliki doa yang penuh dengan kemenangan. Kita akan masuk di dalam doa yang berkemenangan. Doa yang berkemenangan ada 4 yang saya mau bagikan. Doa yang berkemenangan ketika berdoa ada mujizat terjadi. Doa memberikan antisipasi. Doa menopang dalam penderitaan. Doa menunjukkan sikap penundukan diri. Dan doa memberikan pemulihan. Kita akan belajar dari seorang pendoa syafaat pertama yang harus kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus di dalam Lukas 22 ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita mau buka Lukas 12 ayat yang Lukas 22. Kita akan melihat Lukas 22. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan bacakan Lukas 22. Lukas 22. Lukas 22. Ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kita mau belajar bagaimana doa itu memberikan antisipasi. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pergumulan kita adalah meninggalkan dosa untuk merangkul kekudusan Allah. Pergumulan kita dari orang yang berdosa, kita datang kepada Tuhan untuk kita bisa mencapai kekudusan Tuhan. Untuk itulah kita harus berdoa sampai detik ini. Kenapa Tuhan katakan doa adalah nafas kehidupan kita? Kenapa Tuhan katakan doa adalah kehidupan kita sampai akhir hidup kita? Karena doa adalah pergumulan kita untuk meninggalkan dosa, untuk merangkul kekudusan Allah. Di dalam Lukas 22, diceritakan bahwa pergumulan Tuhan Yesus adalah dicobai untuk meninggalkan kekudusan Allah dan merangkul dosa. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, Tuhan Yesus bergumul, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk meninggalkan kekudusan Allah, untuk tidak jadi menyelamatkan kita manusia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Ketika dia berdoa datang kepada Bapa di sorga, sebagai antisipasi untuk kita tidak tergoda, untuk kita tidak meninggalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah doa menopang. Doa adalah penopang dalam penderitaan. Di Lukas 22 tadi katakan, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Berlutut karena waktu di zaman orang Yahudi di sana, mereka berdoa berdiri. Ketika mereka berdoa berlutut, artinya kehidupan Tuhan Yesus saat itu. Ketika pergumulan Tuhan Yesus itu sangat berat, sehingga dia harus berlutut untuk berdoa. Dia memohon kepada Tuhan kekuatan yang luar biasa. Karena dia percaya bahwa doa adalah penopang dalam penderitaannya, untuk bisa menjadi pemenang, untuk bisa bangkit, untuk bisa menyelamatkan setiap kita.
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa supaya kita mempunyai antisipasi untuk melawan setiap hal-hal yang menggoda kita. Ketika kita berdoa setiap hari, ketika saya mau ke kantor, kita berdoa supaya ketika ada masalah di kantor, ada masalah di dalam keluarga, ada masalah di dalam perjalanan saya ke kantor, Tuhan mengantisipasi kita untuk tidak berbuat sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Doa menopang dalam penderitaan. Ketika engkau saat ini sedang sakit, ketika engkau dimanapun berada, ketika engkau menghadapi anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi satu penyakit yang kata dokter sudah tidak ada penyembuh, ketika engkau kata Tuhan sudah memvonis engkau hidupmu tinggal beberapa bulan lagi, ketika kantor sudah menyatakan engkau di PHK, ketika engkau menyatakan Tuhan saya harus bekerja di mana, datanglah kepada Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, berdoa. Karena doa menopang di dalam penderitaanmu. Doa menopang di dalam pergumulanmu saat-saat ini. Saat-saat ini kita mau belajar bagaimana berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus berlutut menunjukkan penderitaan dan kesengsaraan yang ia akan hadapi. Tuhan Yesus menangis, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan memberikan kekuatan. Kita tidak membayangkan orang yang sudah tahu Tuhan Yesus sudah tahu akan disalib. Kita pribadi pun tidak pernah bisa berpikir bagaimana perasaan Tuhan Yesus saat itu. Bagaimana Tuhan Yesus yang berkuasa, yang harus menjelma menjadi manusia, mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Rasa takut yang sama dengan kita. Kita pun menghadapi orang tua yang sakit pun sangat takut. Menghadapi anak yang sedang sakit pun kita sangat takut. Untuk itulah Tuhan ajarkan kita untuk berdoa. Berlutut, Tuhan Yesus menyatakan contoh yang luar biasa. Tuhan berlutut di kaki Bapa di sorga. Tuhan menunjukkan penderitaan dan kesengsaraan yang ia hadapi. Yang ketiga, doa menunjukkan sikap penundukan diri. Ketika kita berdoa, ketika Tuhan Yesus berdoa, katakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Doa menunjukkan sikap penundukan diri di hadapan Tuhan. Doa sebagai penyerahan kita kepada Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Doa sebagai satu ungkapan bahwa Tuhan kita menyampaikan seperti tadi pengertian doa dan menyampaikan sesuatu sebagai tanda kita sebagai penundukan diri kepada Tuhan, sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Arti Tuhan, aku sampaikan doa permohonanku kepadamu. Aku berdoa buat anakku Tuhan, lancarkan setiap studinya, lancarkan setiap apapun yang sedang dihadapi dalam kehidupannya. Kita bisa menunjukkan diri untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup. Kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Apabila Engkau mengizinkan masalah itu datang kepada kami, kami percaya sebagai alat kami melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bekerja. Satu-satunya cara menang atas percobaan adalah menundukkan diri kepada kehendak Allah. Artinya begini, ketika kita melihat, kenapa Tuhan, kok saya sakit? Saya tidak akan memberikan contoh orang lain, karena Tuhan izinkan saya mengalami. Ketika saya harus operasi tangan saya karena remuk, ketika suara saya habis 3 tahun, saya tidak bisa berbicara, ketika saya harus mengalami pendarahan, ketika saya harus mengalami operasi di payudara saya, ketika Tuhan izinkan semua itu terjadi, di situ ada penundukan diri kepada kehendak Allah. Tuhan, ada satu ibu yang katakan, kenapa Vi? Kamu kan melayani Tuhan. Kamu sudah berkorban buat Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kamu kecelakaan? Kenapa Tuhan izinkan boxer di atas kelingking saya ini remuk ketika saya sudah melayani Tuhan? Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan adalah kehendak Tuhan terjadi supaya saya bisa melihat bagaimana Tuhan katakan Tuhan adalah penyelamat. Saya diselamatkan dari kecelakaan yang membuat kehilangan nyawa saya. Tuhan selamatkan saya dari hal-hal yang tidak berkenan, dari kanker, dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Izinkan Tuhan, izinkan itu terjadi supaya saya bisa melihat. Bukan lagi kata orang ketika katakan Tuhan itu penyembuh. Saya tidak lagi berkata bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dokter di atas segala dokter katanya. Tidak. Tetapi saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter karena saya sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus katakan Tuhan adalah penyelamat saya di masalah ekonomi saya karena Tuhan Yesus memberikan jalan keluar buat apa yang menjadi kerinduan saya untuk bisa saya berkembang, saya maju di dalam perekonomian saya.
Ketika saya bangkrut, ketika saya tidak punya uang, ketika saya mengalami masalah keekonomi, Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya bisa menundukkan diri saya bahwa apa yang saya lakukan tidak bisa membuat saya bahagia. Apa yang saya lakukan tidak membuat saya berhasil. Tetapi ketika saya bergumul, ketika saya bersekutu dengan Tuhan, ketika saya menundukkan diri di hadapan Tuhan, itulah yang akan membuat saya berhasil. Bukan lagi kata orang, Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami kesembuhan karena engkau merasakan kesembuhan ilahi yang luar biasa melalui hidupmu. Ada satu quote yang tahun lalu saya sudah sampaikan di pelajaran saya tentang doa di Bible Study di sesi pertama. Saya katakan bahwa bukan lagi kata orang ketika saya mengalami kesembuhan. Karena ketika Tuhan izinkan saya sakit, artinya saya bisa merasakan apa yang namanya kesembuhan ilahi. Ketika saya mengalami keterpurukan secara ekonomi, saya merasakan bahwa disitulah ada pertolongan Tuhan. Ketika saya sudah merasakan hopeless, saya sudah merasakan tidak ada pengharapan. Ketika saya datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ada satu pengharapan yang saya bisa rasakan. Ketika saya mengalami kesulitan di dalam komunikasi saya dengan keluarga, disitulah Tuhan berbicara. Ada satu sosok yang bisa memberikan saya kekuatan. Ketika saya sudah putus asa, ketika saya mau menyerah, bahkan mungkin di antara kita ada yang, Ci, saya sudah tidak sanggup menghadapi segala sesuatu. Lebih baik saya mati, Ci. Saya mohon Tuhan, ambil saja nyawaku. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan dengan remuk hatimu, ketika engkau datang menangis di kakimu yang kudus, yakinlah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14-15 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita memperoleh satu jawaban doa yang luar biasa. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita sekalipun? Saya akan memberikan pelajaran hari ini. Doa yang keempat adalah doa memberikan pemulihan. Lukas 22 ayat 43 dan sampai 44 katakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya itu seperti titik-titik darah, tetesan darah yang ke tanah yang Alkitab tulis di sini. Bagaimana, coba kita bayangkan bagaimana ketakutannya Tuhan saat itu. Tetapi Tuhan memberikan pemulihan. Doa memberikan jalan Tuhan dipulihkan. Doa memberikan Tuhan kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya menyelamatkan setiap kita. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana doa yang dijawab Tuhan. Yang pertama, kita berdoa tidak menjadi orang yang munafik. Tidak munafik ketika kita berdoa. Kita akan belajar di Matius 5 ayat 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa artinya Ci Vivi ini? Apa artinya Bu Vivi ini? Ketika kita berdoa seperti seorang munafik, kita berdoa di tempat yang ramai supaya kita kelihatan berdoa. Oh, Bu Vivi lagi berdoa nih. Kita doain orang di depan orang banyak. Oh, Bu Vivi ini sedang berdoa. Dan Tuhan katakan, upahnya adalah ketika mereka dilihat orang. Upahnya sampai seperti itu, cukup seperti itu. Tetapi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, berdoa tidak seperti orang munafik. Kita datang di tempat yang tersembunyi. Kita datang dengan pribadi yang dalam penundukan diri kepada Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di tempat yang tersembunyi yang tidak kelihatan orang. Kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita bisa bersukaria dengan Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan. Kita menyampaikan syukur kita. Kita menangis bukan karena kita sedih. Kita menangis karena kita mengucapkan syukur mempunyai Allah yang hidup dalam hidup kita. Kita mau belajar tidak menjadi orang munafik ketika kita berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan menjawab doa kita dengan luar biasa. Kita tidak berdoa juga bertele-tele. Lagi pula dalam doamu Tuhan katakan janganlah kamu bertele-tele. Bukan saya yang berkata, bukan Ci Vivi yang berkata, bukan Bu Vivi yang berkata, tetapi firman Tuhan yang katakan doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa doa dengan berkata-kata dengan banyak, doanya akan dikabulkan. Tetapi kita mau belajar berdoa dengan lembut kepada Tuhan, berdoa dengan kehidupan yang terbuka kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan, berkomunikasilah kepada Tuhan dengan seperti seorang sahabat Tuhan katakan tadi. Kita sudah jadikan sahabatnya. Bagaimana sih coba kalau kita berbicara kepada sahabat kita akan berdoa seperti kepada sahabat kita karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat kita di dunia pun akan mendengarkan kita dengan baik, betul? Adakah kita punya sahabat? Kita punya sahabat pasti akan mendengar. Ketika kita mendapatkan pergumulan, kita pasti datang kepada sahabat kita. Kita datang kepada orang yang dipercaya sama kita. Datanglah kepada Tuhan dengan curahan hati yang tidak bertele-tele. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, seperti kepada seorang sahabat. Kita akan bercerita apa adanya. Kita akan bercerita to the point kepada sahabat kita. Kita akan bercerita apapun juga. Demikian dengan Tuhan. Ceritakanlah setiap apapun yang pergumulanmu saat ini. Dan saya percaya 124 orang yang hadir saat ini pasti punya pergumulan. Dan pergumulanmu pasti beda-beda. Tetapi saat ini kita mau belajar bagaimana doa yang dijawab Tuhan. Yang ketiga adalah doa tidak meragukan Tuhan. Di Matius 5 yang ke-8 katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, kita tidak boleh ragu kepada Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan walaupun kita belum melihat. Ci, saya sampai saat ini belum punya jodoh. Sampai saat ini saya belum ketemu, jangankan jodoh, Ci. Saya pun belum pernah ketemu sama siapapun yang Tuhan sepertinya tidak ada jalan keluar. Seperti kita mengharapkan seorang anak di dalam keluarga. Ci, kenapa ya kok sampai saat ini saya sudah berjuang, saya sudah ke dokter dan sebagainya, tapi tidak ada ciri-ciri saya hamil. Tetapi ingatlah, jangan pernah ragukan Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita untuk menjawab setiap kita. Saya mau menyampaikan ini karena kenapa? Ketika saya mau berdoa untuk saya punya anak, 4 tahun setengah Tuhan baru kasih anak. Saya bisa hamil. Saya bisa punya anak walaupun kedua anak saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan izinkan saya punya anak 4 tahun setengah setelah saya menikah. Tetapi ketika saya hamil anak pertama, saya mengalami 2 mium di dalam rahim saya. Bukan jalan yang lurus Tuhan kasih, tetapi jalannya tidak pernah terselami. Jalan yang indah kalau buat saya. Ketika saya sekarang merenungkan, oh kenapa saya melahirkan kedua anak saya dengan mujizat? Karena Tuhan ingin hari ini saya bercerita bagaimana doa yang tidak meragukan Tuhan itu dijawab Tuhan dengan luar biasa. Anak pertama saya ketika saya hamil mengalami 2 mium. Dokter katakan, Bu, kalau anak ibu ini kuat, dia akan menyelamatkan rahim ibu, supaya rahim ibu tidak diangkat. Saya hanya berdoa. 6 dokter menangani kehamilan saya. 9 bulan saya mengalami pendarahan. Bayangkan, saya dijawab Tuhan 4 tahun setengah saya hamil. Tetapi saya mengalami kehamilan saya. 9 bulan saya harus mengalami pendarahan. Bayangkan deg-degannya saya seperti apa. Ketika saya berjalan ada seperti ada darah yang keluar. Saya takut. Saya bilang sama suami saya, kok ada darah yang tebal gitu ya, darah yang tebal keluar. Jangan-jangan itu kakinya, jangan-jangan itu tangannya. Saya sampai bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku tetap yakin. Aku tidak mau meragukan Engkau. Dan apa yang terjadi? 31 jam saya melahirkan anak saya yang pertama. Dan ketika di USG, mium saya hilang. Makanya saya kasih nama Angela Davina Rianvi. Karena kenapa? Davina artinya penyembuh. Davina adalah Angela artinya malaikat kecil yang menyembuhkan. Dan itulah yang Tuhan izinkan. Bukan sampai di situ aja. 3 tahun setengah kemudian saya hamil lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kehamilan saya pun mengalami hal yang luar biasa. Tuhan izinkan saya hamil lagi. Tuhan jawab lagi doa saya. Tetapi Tuhan izinkan kehamilan kedua saya mengalami placenta previa. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu placenta previa, bisa googling. Placenta previa terjadi dari 10 ibu, hanya 1 orang yang mengalami placenta previa. Di mana anak saya yang kedua ini mengalami pendarahan ketika melahirkan. Tapi Tuhan izinkan 1 dokter percaya kepada Tuhan dengan melalui kehamilan saya. Ada sesuatu hal, Bapa di sorga mengetahui apa yang kita perlukan.
Tuhan izinkan kita dipakai Tuhan untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Doa Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jikalau saat ini, ketika engkau sakit, ketika engkau sedang bergumul untuk hal apapun, ketika saya sedang bergumul untuk kesembuhan papi saya, ketika Pak Ian sedang bergumul untuk kesembuhan Elden, kami tidak meragukan Tuhan. Karena kami percaya, ketika keluarga kami mengalami sakit, Tuhan mau membuktikan bahwa ketika kami tidak meragukan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kami. Bagaimana menghilangkan keraguan di dalam doa? Saya akan ajarkan bagaimana menghilangkan keraguan di dalam doa ketika saya berdoa dulu. Ketika saya menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ketika saya harus kehilangan fungsi dari kelingking saya. Ketika saya harus kehilangan suara saya selama 3 tahun. Tuhan izinkan kita berdoa untuk menghilangkan keraguan. Bagaimana sih caranya kita menghilangkan keraguan di dalam doa? Doa bukanlah sekedar kata-kata. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Doa adalah keintiman. Doa adalah kepercayaan. Doa adalah hubungan kasih kita seperti bapa dan anak. Seperti kita dengan orang tua kita. Doa adalah hubungan yang harus kita terus gali, terus kita hidupi dalam kehidupan kita. Di dalam doa kita harus ada keyakinan penuh. Doa harus ada hubungan yang benar dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Misalnya saya dengan Pak Ian Syarif, satu tim di dalam pekerjaan. Pak Ian Syarif sebagai atasan saya sebagai anak buahnya, saya sebagai karyawannya. Kita melakukan hubungan secara pekerjaan setiap hari. Kita ada komunikasi. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, Pak Ian pasti nanya ke saya. Ketika saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan dan saya tidak mengerti, saya akan tanya kepada Pak Ian. Itu adalah komunikasi. Seperti kita kepada Tuhan, komunikasi. Kalau tanpa komunikasi, setiap sistem, setiap visi misi perusahaan tidak akan pernah tercapai. Untuk itulah kita pun dengan Tuhan. Jalin hubungan keintiman dengan Tuhan. Jalin kepercayaan, hubungan kasih dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang kita bisa panggil Bapa. Untuk itu ada doa Bapa kami. Kita panggil dia Abah Bapa. Kita begitu lekat. Seperti kita kepada orang tua kita. Kita bisa bersenderkan kepala kita. Kita bisa bersenderkan di kakinya yang kudus. Kita akan katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bawa saya masuk lebih dalam mengenal Engkau di dalam roh dan kebenaran. Walaupun saya belum melihat doa saya dijawab Tuhan. Tetapi saya mau tetap katakan Tuhan aku yakin percaya. Saatnya nanti waktunya yang tepat Tuhan akan berikan pertolongan bagi saya. Walaupun Tuhan, dokter katakan kamu tidak akan pernah sembuh. Kamu mungkin harus operasi. Ketika dokter nyatakan kamu ada benjolan Vi. Kamu ada 2 kemungkinan. Payudara kamu harus dipotong kalau kanker. Tetapi kalau benjolan itu bukan kanker atau bukan apapun yang berbahaya, kamu boleh pulang. Saya cuma katakan, Dok, izinkan saya berdiskusi, izinkan saya bisa berunding, karena di situ ada pilihan, Bapak Ibu. Ketika ada pilihan di mana Ibu dioperasi, berunding atau tidak dioperasi. Saya mencentang yang kedua, berunding. Tapi katakan saya berunding bukan dengan keluarga saya. Saya berunding bukan dengan siapapun juga. Saya berunding dengan Tuhan. 30 hari saya doa puasa. Saya berdoa menundukkan diri. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong tilik saya. Tuhan izinkan apabila Engkau kehendaki yang terjadi, terjadilah. Karena Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Saya hanya menangis. Selama 30 hari saya berdoa bersama dengan keluarga saya, bersama dengan kedua anak saya, bersama dengan suami saya berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Kalau Tuhan izinkan aku sakit, artinya Tuhan masih izinkan saya bersaksi melalui mulut saya. Saya bersaksi melalui kehidupan saya. Dengan keyakinan saya katakan, Tuhan, kalau saya berdoa buat banyak orang-orang yang kena kanker, kalau saya diizinkan Tuhan, begitu bertahun-tahun saya berdoa buat orang-orang sakit, masakan Tuhan tidak menyembuhkan saya? Dan saya percaya, waktu saya masih banyak Tuhan untuk saya berkatakan, Tuhan saya perlu Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam hidupku. Dan apa yang terjadi? Ketika dokter operasi, 3 benjolan saya hilang.
itu bukan karena kebetulan dan bukan karena apa-apa, bukan karena doa saya, tetapi karena kuasa Tuhan yang Tuhan izinkan saya memiliki di dalam otoritas Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan yang diberikan melalui mulut kita ketika kita berdoa. Mulai saat ini, Bapak Ibu Saudara, hilangkan keraguan di dalam doa. Yakinlah dengan penuh hatimu, jodoh saya ada Tuhan. Tulang rusuk saya Tuhan sudah siapkan. Dan saya percaya Tuhan, ketika kami berdoa saat ini, Tuhan Yesus akan memberikan jawaban doa yang luar biasa. Doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa harus yakin? Mengapa kita harus yakin? Karena Yesus banyak mengajar tentang doa. Salah satunya diajarkan adalah tentang hubungan orang tua dengan anak. Kenapa kita mesti yakin bahwa Tuhan Yesus menjawab doa kita? Salah satu tugas dari orang tua adalah membangun kehidupan anak kita dengan memiliki percaya diri, confidence. Ketika kita mengajar anak-anak kita untuk bisa membaca, ayo nak kamu bisa membaca, ayo nak kamu bisa berjalan, ayo nak kamu harus bisa nak kamu bisa nak. Memberikan kepercayaan kepada anaknya, kamu bisa membaca, kamu bisa menulis, kamu bisa berjalan ketika masih bayi. Ayo kita terus saya sebagai orang tua terus membimbing mereka sampai akhirnya mereka bisa. Demikian juga Tuhan. Doa orang benar dengan kuasa yang dimiliki pasti akan berkuasa atas setiap kita. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan. Kenapa kita tidak usah ragu, kita tidak boleh ragu akan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberi kita ketika kita meminta. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan. Ini, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita merasa kita jauh dari Tuhan, carilah Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Ketika hari-hari ini engkau kecewa dengan Tuhan. Ketika hari-hari ini engkau merasa bahwa, mana Ci? Saya sudah meminta. Ci, saya sudah berdoa 30 tahun loh buat orang tua saya, Ci. Saya sudah berdoa, Ci, 18 tahun untuk saya punya anak. Mana, Ci? Mana? Mana jawaban Tuhan? Ingat, Bapak Ibu Saudara, cari. Siapa tahu Tuhan itu sedang menunggu engkau. Engkau meminta tetapi engkau tidak percaya. Engkau berdoa mungkin engkau tidak yakin dengan apa yang kau doakan. Ketika kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen punya anak tetapi engkau tidak berbuat sesuatu hal. Tuhan tidak yakin bahwa engkau punya anak yang diberkati Tuhan. Engkau tidak yakin dengan hubunganmu dengan suamimu belum beres. Tuhan inginkan Tuhan bereskan dulu hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan istrimu. Tuhan itu sedang menunggu. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan memberi ketika Dia meminta. Kita introspeksi pada diri kita. Ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar, ketuklah pintunya, Tuhan. Tolong aku. Kata Tuhan, yakin engkau dengan pertolonganku? Kalau Tuhan bisa berbicara ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Siapa tahu Tuhan itu sudah lama berbicara kepada kita. Tapi karena kita sibuk dengan permintaan kita, sibuk dengan apa yang kita pikirkan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kita masih yakin nggak ya? Masa sih mungkin? Saya kan begini, saya kan begitu. Tetap kita masih ragu kepada Tuhan. Maka kita tidak akan pernah bisa melihat namanya mukjizat. Untuk itu hari ini, yakinlah, jangan pernah ragu lagi ketika engkau meminta kepada Tuhan. Yakinlah, seperti halnya begini. Saya datang kepada
Ibu Resa. Saya datang kepada Resa membawa buku ini. Saya membawa buku ini. Saya membawa buku ini datang kepada Resa. Resa, saya serahkan ya buku ini kepadamu. Ini saya kasih ilustrasi yang sederhana. Saya serahkan kepada Resa buku ini ya. Nah, udah gitu, ketika saya pulang, saya bawa lagi bukunya. Loh, kata Resa, Bu, mau dibawa bukunya, katanya dikasih ke saya. Seperti halnya saya membawa satu beban, satu karung doa pengharapan kepada Tuhan. Saya bawa karung itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya serahkan setiap pergumulan saya ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan setiap masalah dalam keluarga saya menyerahkan setiap masalah di dalam pekerjaan saya menyerahkan penyakit saya ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan. Saya bawa itu berat, saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika saya akan menjalankan aktivitas saya bawa lagi tuh bebannya, dipikul lagi oleh saya. Artinya kita belum berserah, kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, serahkan kehidupan kita. Serahkan saja. Ilustrasi satu lagi. Misal, saya berkata bahwa di rumah Maya Sheba ada emas berlian senilai 5 karat. Ya. Maya Sheba, saya katakan di Maya Sheba. Percaya nggak percaya? Kalian percaya apa tidak? Percaya tidak percaya, kalian rugi enggak? Ketika kita percaya, kalau memang ada di rumahnya Maya ada berlian 5 karat, kita percaya saja. Toh berlian itu punya Maya, bukan punya kita. Sama halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Percaya saja itu kayak gini. Satu lagi yang lebih ini. Kita naik Grab deh. Kita naik Grab. Atau naik pesawat. Kita tanya nggak sama supir Grab-nya atau sama pilotnya? Bapak sudah lulus ini mengemudi pesawat, Pak. Kapan Bapak lulusnya? Berapa lama Bapak ini? Nanya nggak? Nggak toh. Kita datang ya, kita naik Grab, kita nanya dulu ke supir Grab-nya, Pak. Bapak udah punya SIM belum? Bapak sudah belajar nyupir nggak? Bapak pernah tabrakan nggak? Mobil Bapak bagus nggak ya? Enggak kan? Kita cuma pesen, ketika datang Grab, kita naik. Sampai ke tempat, makasih Pak. Makasih Bu. Kalau kita naik pesawat, kita cuma naik aja, kita beli tiket, kita tidak memilih pesawatnya pengen yang mana, pilotnya namanya si ini yang ininya ini, enggak kan? Itu yang namanya percaya. Kenapa kita sama orang yang tidak kenal aja percaya? Kenapa sama Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah tahu Tuhan itu penyelamat kita tidak percaya, masih ragu sama Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan saya serahkan anak saya ke dalam tangan-Mu, kita masih memikirkan sendiri gitu. Padahal kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tinggal tunggulah waktunya Tuhan yang terbaik. Semoga ilustrasi saya itu membuka pikiran kita semuanya. Bahwa ketika kita percaya kepada supir Grab saja kita percaya, kepada seorang pilot aja kita percaya. Masakan kita masih ragu akan Tuhan. Apa bedanya kedekatan dengan cara? Kalau ada yang dekat dengan papa, nih, saya punya papa Adi yang sekarang lagi terbang di rumah sakit. Saya kemarin 2 hari ini saya menunggu di rumah sakit. Dan ketika papa akan minta diambilkan air, dia tinggal minta. Karena kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari papa kita mesti cari dulu dong papa kita di mana, betul? Kalau kita misalnya papa kita ada di kamar mandi, papi Adi sedang di kamar mandi, kita ketok dulu dong, Pi. Saya ketok. Itu artinya tadi. Makanya kenapa kita mesti tetap jalin keintiman kita kepada Tuhan, supaya kita bisa dengar, supaya kita bisa merasakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita tidak sibuk dengan masalah kita. Tuhan hanya ingin kita berdiam diri. Ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berdiam diri. Tuhan, izinkanlah saya datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita tidak boleh bertele-tele? Kenapa kita tidak boleh munafik ketika kita berdoa? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Supaya bisa kita dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, supaya kita bisa tidak peduli seberapa dekat atau jauh kita dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu ada. Ya, Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Datang dengan hati kita yang remuk, dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Tuhan inginkan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu Saudara boleh lihat deh. Ya, di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di dalam roh dan kebenaran engkau harus menyembah Tuhan. Karena kenapa? Rohnya itu bukan roh yang besar. Kebenarannya itu bukan huruf besar. Dan itu adalah kebenaran. Kebenaran akan kehidupan kita.
Roh yang ada di dalam kita, datang dengan roh kita yang benar-benar remuk di hadapan Tuhan. Datang dengan kebenaran kita, hidup kita mesti benar. Harus benar, Bapak Ibu. Hidup kita harus benar. Kalau kita mau dijawab Tuhan, hidup kita harus benar. Makanya tiliklah aku, Tuhan. Lihatlah, mohon ampun kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Kalau ada Tuhan sesuatu yang sudah aku lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan melirik kita, supaya Tuhan melihat kita, supaya Tuhan merangkul kita. Karena Tuhan itu kudus. Kekudusan Tuhan diizinkan Tuhan melingkupi kita. Supaya kita bisa datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya di dalam hadiratnya, tempat yang paling aman kita bersandar di dalam kehidupan kita. Kita mau cari kemanapun juga tidak akan pernah aman. Kita mau cari kedamaian kepada orang, kita mau apapun juga, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang jelas ada banyak hal yang Tuhan tidak akan pernah berikan kepada kita. Doa, walaupun kita ragu, tetapi ketika doa itu tidak memenuhi syarat-syaratnya, jangan harap doa itu dijawab oleh Tuhan. Apa sebenarnya? Syarat-syarat apa? Tuhan tidak akan memberikan jawaban doa yang tidak berguna, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memberikan semua yang kita inginkan, karena tidak semua yang kita inginkan itu berguna buat kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tentu tidak. Tuhan itu akan memberikan jawaban doa. Karena Tuhan melihat, kalau misalnya saya berdoa, Tuhan saya mau punya mobil Lamborghini dong. Bayar pajaknya aja mahal. Kamu mau simpan di mana? Garasinya pun kecil. Mau di mana kamu simpan? Kalau kita contoh itu sebagai contoh ya, kita meminta sesuatu hal yang mustahil, yang mempunyai sesuatu hal yang secara kacamata aja kita tidak berguna buat kita. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita. Makanya Tuhan inginkan kita berdoa itu dengan sesungguh hati kita. Itu contoh yang sangat simpel buat saya, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, mintalah sesuatu hal dan Tuhan akan jawab sesuatu hal. Kalau itu berguna buat kamu, Tuhan akan izinkan. Tuhan akan jawab dengan luar biasa. Kemudian, Tuhan tidak memberi apa yang merusak kita. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Artinya apa? Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang merusak kita. Tuhan sudah tahu. Karena gini, Tuhan itu melihat dari kacamatanya, Tuhan itu melihat seluruhnya. Kita manusianya melihat di depan mata kita. Saya melihat layar laptop saya. Saya melihat hanya di depan saya. Melihat Bapak Ibu juga melihat saya cuma di depan saya, tetapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati kita. Tuhan itu detail, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sangat memperhitungkan setiap hal yang Dia rancangkan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita meminta sesuatu, ya, kalau kita meminta sesuatu hal, ya, yang merusak kita. Yang pertama tadi, hal yang tidak berguna, Tuhan tidak akan memberikan jawaban kepada kita. Yang kedua adalah hal-hal yang merusak kita. Hal-hal yang membuat kita menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya saya pengen sesuatu hal yang cepat Tuhan, tapi kata Tuhan, itu akan merusak engkau di masa depan engkau. Tuhan akan memberikan itu. Tuhan tidak akan menjawab kita. Tuhan tidak akan menjawab kita sesuatu hal, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu detail kepada kita. Tuhan tahu ketika apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Tuhan menunggu kita. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Dan kita percaya Tuhan Allah yang hebat. Selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan itu bukan vending machine. Tidak ada barang yang bagus di vending. Tidak. Tuhan itu bukan jin dalam botol yang kita gosok-gosok. Oh, saya minta permintaannya, saya pengen jadi ratu kecantikan. Saya cuma gosok-gosok botol. Tuhan akan jawab kita, bukan. Tuhan bukan jin dalam botol. Tuhan bukan pelayan kita yang kita suruh-suruh. Justru kita yang harus melayani Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Walaupun sebebal apapun kita, walaupun sejahatnya kita kepada Tuhan. Kadang-kala kalau kita sudah dijawab Tuhan, kadang kita lupa. Kita lupa kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, kita datang kepada Tuhan, kita nangis kepada Tuhan. Tetapi bisakah engkau bersyukur ketika engkau memiliki masalah? Bersyukur ketika engkau tidak punya masalah. Itu gampang, Bapak Ibu Saudara. Coba hari-hari ini, bisakah kita bersyukur? Bisa kita tetap melayani Tuhan ketika masalah itu ada dalam hidup kita? Masihkah kita memberikan sesuatu yang terbaik? Ketika kita misalnya saya sebagai seorang worship leader di gereja, bisakah saya masih bisa menyanyi buat Tuhan ketika masalah hidup saya banyak? Bisakah masih kita
katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh sangat baik. Padahal saya sedang mengalami hal yang luar biasa. Bisakah kita bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bisakah kita masih ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bisa? Dengan keadaan kita yang mungkin masih ada hutang-hutang yang banyak yang kita mesti bayar. Mungkin banyak yang terlibat pinjaman online yang terus diteror. Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan, kapan Tuhan? Tuhan, saya sudah begini, Tuhan, saya sudah begitu. Masihkah kita bersyukur, berterima kasih Tuhan, terima kasih. Karena saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat ada pertolongan Tuhan di dalam ekonomi saya. Tuhan, saya bersyukur, saya bisa melihat Tuhan kesembuhan yang akan terjadi buat anak Pak Ian, buat terjadi buat Papi Adi, terjadi buat Elden. Saya bersyukur Tuhan masih kasih berikan yang terbaik Tuhan. Saya bisa melihat sesuatu terjadi hari ini. Tuhan Yesus, Dia hanya ingin kita menunggu untuk menolong. Dia ingin menunggu dan untuk menolong. Dia menunggu, Bapak Ibu Saudara, menunggu. Makanya Tuhan katakan minta, cari, dan ketoklah. Sebab Dia mengasihi kita. Tuhan katakan orang yang jahat sekalipun tidak akan memberikan sesuatu yang jahat buat anak-anaknya. Percaya deh. Seorang penjahat sekalipun tidak akan memberikan ular untuk dimakan sama anaknya. Tidak memberikan batu untuk dimakan sama anaknya. Apalagi Tuhan Yesus yang begitu sangat-sangat baik bagi kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jikalau engkau belum melihat, sekali lagi saya katakan, belum melihat dengan kasat mata, mana Tuhan Yesus? Ada Bapak Ibu Saudara. Ada. Waktu Tuhan yang terbaik yang akan kita dapatkan. Untuk itulah, saya mengajak kita semua belajar mengerti waktunya Tuhan. Di Pengkhotbah 3 yang sebelah katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kita tidak pernah mengerti. Waktu saya sakit 3 tahun, saya cuma ngomong sama Tuhan apa? Sakit pita suara saya tidak bisa berbicara. Saya berbisik pun nggak boleh. Saya cuma katakan pakai tulisan tangan. Saya bilang sama Tuhan. Saya katakan dalam hati saya, Tuhan, tolong berikan saya satu pengertian kenapa ini terjadi. Karena jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Coba. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Bayangin. Renungkan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berhenti sejenak. Coba bayangkan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang Tuhan rancangkan untuk setiap kita miliki dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat kehebatan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kala kita berpikir, oh pantas ya Ci. Kemarin Tuhan ada masalah ini, ternyata Tuhan inginkan saya itu melihat. Tuhan Yesus itu ada ya, Ci. Tuhan Yesus itu menopang kehidupan saya, Ci. Tuhan Yesus itu memberikan saya kelegaan dalam hidup saya. Oh, ternyata Tuhan Yesus mengizinkan saya sakit supaya keluarga saya dimenangkan, Ci. Ketika Tuhan lihat ada sesuatu hal yang Tuhan rancangan dalam hidup saya. Oh, pantesan ya, Ci. Saya harus mengalami kebangkrutan dalam usaha saya supaya saya bisa bertemu dengan orang yang dahsyat yang bisa membangkitkan saya. Oh, pantesan saya ada masalah ini. Oh, ternyata Tuhan itu rancangan. Wow, akan ada satu namanya itu ketika kita melihat sesuatu hal yang luar biasa, amazing gitu. Maksudnya, aduh Tuhan, wah dahsyat Tuhan. Ada satu ucapan syukur yang keluar dari Tuhan. Ada satu ucapan syukur yang keluar yang lebih daripada apapun. Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengerti waktu Tuhan? Bagaimana sikap kita si Civivi? Satu, belajar percaya. Seperti tadi Cici ungkapkan, kita naik Grab, kita percaya sama supir Grabnya. Percaya sama Tuhan itu sama seperti itu. Lebih dari itu harusnya. Percaya saja, dah. Kita percaya tanpa kita ada satu keraguan yang mendalam dalam hidup kita.
Belajar sabar, jangan cemas, jangan resah ketika kita sudah bicara sama Tuhan. Ya udah, Tuhan saya serahkan, Tuhan studi saya. Kenapa ya Tuhan nggak beres-beres? Tuhan kenapa Tuhan? Karena kebetulan tesis saya pun sekarang sedang mengalami berbagai macam hal, tetapi saya serahkan kepada Tuhan dan Tuhan katakan ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, saya tidak lagi cemas. Karena kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang dahsyat. Ada Tuhan Yesus yang luar biasa yang menyertai kita. Belajar sabar dengan waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa untuk kehamilan saya 4,5 tahun. Berdoa untuk kehamilan teman saya itu 18, hampir 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sampai ada 12 tahun, ada yang sampai 19 tahun karena menikahnya muda. Tapi Tuhan kasih dengan kesabaran. Dan tetap ingat akan janji Tuhan. Seperti tadi lagu yang berjudul Arti Kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu. Tuhan izinkan, ingin ku selalu dekat dengan Engkau. Tuhan izinkan kita dekat dengan hadirat-Nya. Supaya apa? Supaya bisa kita mendengar nasihat Tuhan. Untuk kita bersabar. Dan yang keempat adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berharap. Ada Tuhan yang selalu menyertai engkau. Ada waktunya yang tepat yang Tuhan akan berikan. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Untuk mengerti waktu Tuhan. Bagaimana kalau doa kita belum dijawab, ada jawaban? Bagaimana kita menghadapinya? Pesan dari saya adalah tetaplah berharap. Tetaplah berharap. Mengapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan? Karena pertama, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita buka di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Kita akan baca. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Wow, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, makanya kita terus berharap. Ayo teman-teman, ayo sahabat-sahabat saya di Babas tadi ini, ayo Bapak Ibu Saudara, tetap berharap kepada Tuhan karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ingat janjinya ya dan amin. Tidak pernah dia satu detik pun dia lupa dengan janjinya. Yang kedua, Tuhan adalah bagian kita. Amin. Ada amin. Tuhan adalah bagian kita. Ratapan 3:24 katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di Mazmur 73:26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Karena Tuhan, ketika kita sudah nyatakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika dia mati di kayu salib, dia berkorban bagi kita. Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kita. Kita sudah menjadi bagian kehidupan Tuhan ketika kita mengaku. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara ada yang masih ragu dengan kekuatan Tuhan? Janganlah pernah ragu lagi. Karena Tuhan ada di dalam bagian kehidupan kita. Tuhan ada di dalam nafas kita, detak jantung kita. Tuhan itu ada. Yesus bersama dengan kita. Izinkan Tuhan bekerja di dalam rancangannya buat setiap kita. Kalau belum ada jawaban yang Tuhan mau jawabkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, marilah kita belajar berdoa dengan konsep yang benar dan dengan keyakinan yang teguh. Karena doa merupakan akses utama untuk meraih mujizat dari Tuhan. Ya, marilah kita belajar berdoa dengan konsep yang benar, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang munafik, jangan bertele-tele. Punyalah pengharapan, yakinlah, percaya, yakin Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, kemudian yang kedua, jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan tidak ditentukan oleh situasi yang kita hadapi. Kehidupan doa dan hubungan dengan Tuhan menentukan bagaimana kita menghadapi situasi. Amin.
Kehidupan doa dan hubungan kita menentukan bagaimana kita menghadapi situasi. Artinya, apapun situasi kita saat-saat ini, seberat apapun pergumulan kita saat ini, kita tetap punya hubungan yang baik. Hubungan kita lah yang membuat kita kuat menghadapi apa yang kita hadapi saat ini. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan yang erat dengan Tuhan yang membuat kita kuat menghadapi, saya di PHK oleh kantor saya. Jangan takut. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat engkau. Bahkan saya saat ini ya berdoa untuk orang-orang yang sudah mengkhianati saya, untuk orang-orang yang sudah memfitnah saya di tempat kerja saya yang lama. Karena kalau dia tidak memfitnah saya tidak mungkin bertemu dengan yang namanya Pak Ian Syarif. Saya tidak bisa bekerja di PT Sipata Muda Indonesia di mana saya bekerja saat ini. Saya berterima kasih sama mereka. Wow, Tuhan terima kasih buat orang-orang yang sudah jahat kepada saya, karena saya dibawa kepada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang bisa membawa kami walaupun masih muda, tetapi dia bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Banyak orang-orang yang diberkati di kantor kami. Banyak orang-orang yang dikuatkan di kantor kami dengan kehidupannya. Bahkan sekarang, ya Tuhan percayakan dia hal yang lebih besar dalam kehidupannya di masa mudanya. Dan saya percaya, saya berdoa untuk orang-orang yang sudah mengkhianati saya. Bahkan kalian semuanya, kita semua yang hadir saat ini berdoa buat orang yang sudah menyakiti hatimu. Karena dengan engkau merasakan sakit hati, engkau bisa mengampuni dia. Dan engkau bisa merasakan bagaimana Tuhan mengampuni kita ketika dia di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia harus, yang tidak berdosa itu harus berdosa. Yang tidak berdosa itu harus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa bagi setiap kita. Untuk itu, marilah hidupi kehidupan kita dengan sungguh. Ya. Kemudian yang ketiga, kuasa sejati doa bukan terletak pada diri seseorang pendoa. Bukan. Ketika engkau meminta doa kepada pendoa-pendoa syafaat, bukan kuasa itu bukan dari orang pendoa itu, bukan. Bukan dari imam pendoa, bukan. Bukan dari kata-kata dalam doa, bukan. Tetapi dari Allah, dari Tuhan Yesus, kepadanya yang kita selalu berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa, ada otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai seorang pendoa. Ada otoritas kepada kita yang yakin bahwa doa yang kita sampaikan walaupun saat ini belum dijawab Tuhan, ada doa yang Tuhan akan jawab. Marilah kita semakin tekun berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang demikian besar kuasanya. Amin. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Bapak Ibu Saudara bisa bertanya, saya serahkan kepada Pak Ian Syarif sebelum saya mengakhiri dengan doa nanti. Silakan Pak. Ya ada Bu, ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin sebelum masuk ke sana saya mau sharing sedikit ya kesaksian doa saya waktu itu. Saya waktu itu sedang bergumul di satu momen, dan ini yang saya pelajari waktu itu, kalau doa itu harus detail, karena kalau doa detail maka kita tahu kalau waktu Tuhan jawab itu jawaban dari Tuhan. Dan waktu itu saya doa untuk seseorang untuk mengurus finance di kantor saya, Bu. Ya, saat itu saya ingat saya punya 2 orang, tiap sebulan ganti, udahnya ganti, jadi buku keuangan saya nggak beres-beres. Terus saya ingat saat situasi itu di kantor itu karena kebanyakan cowok, suasana itu betul-betul toksik. Cewek-ceweknya pada gosip-gosip nggak jelas, kantor nggak termanage dengan baik, dan karena saya kerja seorang diri di perusahaan dan saya punya ya harus mengurus beberapa tempat, akhirnya saya pikir saya minta ke Tuhan, Tuhan kok ini kayak nggak ada sosok seorang ibu nih di kantor. Jadi saya minta satu sosok seorang ibu. Ya, terus kedua saya minta orangnya waktu itu harus teliti karena di perusahaan itu banyak keluarin uang-uang perintil-perintilan kecil. Terus ketiga saya bilang harus bisa beresin sistem ERP karena kita lagi mau install dan saya sedang install sistem ERP saat itu. Terus nggak lama minggu depan datang nih Bu Vivi ngelamar. Bu Vivi bilang, Pak, saya itu dinubuatkan katanya nanti suatu hari ketemu anak Tuhan. Wah, saya pikir saya happy juga saya dibilang anak Tuhan. Ya kan? Terus udahnya saya bingung. Oh, kayaknya ini nih jawaban Tuhan. Ya udah deh saya terima. Dan itu saya belum lihat tuh tanda-tanda 3 itu, dan saya pun nggak nyangka, nggak expect, karena waktu itu kalau saya doa sama Tuhan tuh dulunya saya menganggap agama itu semua sistemnya ritualistik, karena kan saya balik dari agama saya dulu yang ritual, harus sembahyang, harus apa. Terus sebelumnya saya coba lihat agama lain tuh selalu ada ritual, ada mantra, ada baca-bacaan. Nah, tapi ternyata di Kristen itu, walaupun kita punya buku yang sangat tebal, yang isinya ayat-ayat, yang saya anggap ini sebuah sistem, karena kan bisa lihat ya, kalau saya lagi jelasin kristologi dan apa sistemnya tuh saya jelasin. Saya nganggap semua itu kayak ritual, tapi ternyata Tuhan tuh ngajarin kita itu hubungannya seperti yang Ibu bilang tadi.
Amin. bapak dan anak. Kita Ya. tuh ngobrol tiap hari. Jadi saya ngobrol aja ke Tuhan, Tuhan saya pengen gini, curhat gitu. Soalnya saya pusing. Terus tiba-tiba ya Tuhan kasih jawaban. Waktu itu Ibu Vivi masuk minggu pertama, tahu-tahu di kantor panggil semua mami. Hah, dia bilang ini ada fenomena apa ini? Semua manggil dia mami. Sosok seorang ibu, kejawab loh. Ya, terus Amin. kedua minggu depannya sama manajer saya yang lain tuh berantem soal uang kecil. Pas kecil tuh ribut semua perincian, wah nggak enak nih ada Bu Vivi. Dan saya tahu kalau mama ada di satu, ya ini pedoman ya untuk pemimpin. Kalau di satu tempat ada yang ribut itu baik untuk kita. Karena kalau semuanya diem-diem dan damai-damai aja pasti lagi berkolusi. Nah ini kan ribut semuanya soal uang kecil Bu Vivi. Wah saya bersyukur banget. Ini jawaban kedua nih. Terus ketiga, saya udah invest waktu itu sistem ERP cukup mahal. Ibu Vivi datang, Pak saya nggak bisa pakai ini, saya pengen ganti yang baru. Ya, tapi karena saya percaya ini jawaban dari Tuhan ya saya ya udah gimana ibu deh. Nah puji Tuhan itu jawaban yang luar biasa dan ya kalau nggak ada Bu Vivi mungkin saya juga nggak bisa melakukan kehendak Tuhan yang lain ya di mana Tuhan minta saya untuk aktif di pemerintahan. Ya Amin. jadi Tuhan tuh rencanain segalanya pas banget dan Tuhan sediain semuanya. Ya. Oke kita masuk ke Q&A Bu ya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, bila kita sudah berdoa dan jawaban doa itu sudah di depan mata, tapi ternyata jawaban doanya seperti dimundurkan Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada cara doa saya yang salah ataukah perlu dikoreksi? Ya. Seperti tadi kan sudah dikatakan bahwa ketika jawaban doa itu sudah ada, terus merasa kok lama gitu, kok Tuhan kok nggak jawab-jawab, apa mungkin saya berdosa atau gimana pun, yakinlah bahwa apa yang kamu doakan sekarang itu adalah doa yang terbaik. Karena kita harus koreksi diri ya, maksudnya kita berdoa sesuatu hal yang tidak berguna atau sesuatu yang merusak kita, Tuhan tahu semuanya. Jadi waktu Tuhan. Jadi pesan saya untuk jawaban pertanyaan ini adalah nantikanlah waktu Tuhan dengan pengharapan yang penuh. Yakinlah bahwa apa yang kamu doakan adalah sesuatu hal yang berguna bagi dirimu. Kalau memang itu tidak berguna, ternyata saya sadar Ci, selama ini kenapa Tuhan nggak jawab, ternyata wah untung ya Ci, Tuhan nggak jawab Ci waktu itu gitu. Kan ada ya Pak, maksudnya saya berdoa, saya tidak mau, Tuhan tolong dong, saya tidak mau begini gitu, misalnya melakukan apa gitu. Terus tiba-tiba Tuhan tuh nggak jawab doa kita. Nah suatu saat ada sesuatu terjadi dan tiba-tiba, untung ya. Nah misalnya gini, waktu saya mau pergi, waktu saya ke Jakarta, saya mau pulang malam. Ini kesaksiannya Pak untuk tadi jawaban yang tadi pertanyaan. Saya tuh pengennya pulang malam dan karena besok harus kerja saya mau pulang malam. Tapi ternyata saya nggak jadi pulang malam gitu. Dan saya nggak tahu kenapa saya nggak jadi pulang malam, tiba-tiba kok nggak ada sejahtera gitu ya. Kenapa sih Tuhan, kan besok saya harus kerja. Nanti saya gimana nih, anak saya masih ini gitu kan. Nah tiba-tiba besok subuhnya saya pergi. Jadi saya langsung ke kantor kan. Waktu itu saya lagi Alexa dibaptis Pak. Waktu itu Alexa dibaptis Pak. Itu kejadian waktu Di Alexa Jakarta dibaptis. ya? Iya kan di Jakarta Alexa dibaptis di Kojojo. Nah mau pulang Pak, itu teh hari Minggunya saya mau pulang, tapi tiba-tiba Tuhan katakan jangan pulang gitu loh. Kok nggak enak ya Pi? Ya udah subuh aja pulangnya gitu kan, takut macet. Saya mau ceritanya takut macet gitu kan, udah aja nggak pulang aja ceritanya. Tahu nggak yang terjadi? Hari Minggu malam itu ada tabrakan 14 mobil beruntun. Bayangin. Coba kalau saya maksa Pak. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya, luar biasa nggak? Itu Tuhan itu punya rancangan, makanya Tuhan itu punya rancangan, makanya Bapak Ibu Saudara yang bertanya tadi, yakinlah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang tepat yang Tuhan akan berikan. Yakin. Tetap berikan pengharapanmu kepada Tuhan dengan sungguh hati. Oke Bu, jadi jawabannya satu mungkin ya menguji iman kita ya supaya kita mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan pikiran, untuk penundukan dan penguasaan diri juga, atau memang jawaban itu belum waktunya, atau mungkin rancangan Tuhan itu kita sedang dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Nah, betul. Jadi kadang yang kita inginkan tuh nggak baik, kayak anak kecil minta permen gitu, pengen permen enak, kata bapaknya nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Saya tahu itu nggak enak, gitu. Nggak sehat ke depannya, tapi untuk sekarang kelihatannya enak. Nah jadi kita jangan minta-minta permen gitu ke Tuhan, karena kadang yang kita minta tuh permen. Saya juga sadar sih. Iya, oke. Shalom. Bagaimana cara berdoa yang baik, beriman dan yakin teguh bahwa Tuhan pasti menjawab ya dan amin, atau berserah penuh dengan berkata jadilah sesuai kehendak-Mu? Ya.
Sebenarnya tadi sudah dibahas Pak dengan panjang lebar. Jadi cuma satu jawaban saya adalah kita berdoa dengan ketulusan hati kita. Kita doa dengan kerendahan hati kita. Kita doa dengan apa yang benar-benar kita alami di remuk hati kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Menangis di kaki Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. 30 hari loh saya puasa untuk doa payudara saya karena saya deg-degan Bapak Ibu Saudara. Aduh, gimana kalau itu kanker, otomatis kan harus dipotong. Gimana? Coba bayangin aja. Ketika kita berdoa dengan sungguh hati, kita yakin dengan apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang benar, yakinlah Tuhan pasti akan menjawab doa kita dengan waktunya Tuhan, dengan kehendaknya yang terbaik. Oke, bagaimana kita tahu kalau itu jawaban doanya datangnya dari Tuhan? Karena segala sesuatunya damai sejahtera, Pak. Itu jawabannya. Sesuatu hal yang damai sejahtera, itu adalah datangnya dari Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera, karena gini, sesuatu hal kok ada, kadang kok ada nggak enak ya, kenapa begini, kenapa begitu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa mengerti gitu. Oh, ternyata Tuhan kasih sesuatu hal yang tidak menyenangkan supaya kita bisa mengerti bahwa ini seharusnya kamu tidak lakukan gitu loh. Itu kadang-kadang kita, oh ini jawaban dari Tuhan nih, tapi kok di depan itu ada sesuatu hal lagi yang terjadi gitu. Itu kadang-kala saya pun mengalami itu Pak Ian, Bapak Ibu. Saya pun mengalami itu. Saya berdoa Tuhan, kalau ini datang dari Tuhan, lancarkan semuanya. Ternyata tidak ada hal-hal yang tidak lancar. Akhirnya saya mengerti, oh kenapa ya Tuhan tuh nggak izinkan saya ke jalan ini gitu. Ternyata ya itu, Tuhan jawab doa itu dari kesulitan kita. Bahkan Tuhan jawab itu dari kesulitan Pak. Betul. Kenapa coba? Tuhan tuh jawab dari kesulitan. Ketika ada kesulitan, justru itu jawaban Tuhan ngasih tahu ke kita bahwa ini loh Vi, oh ternyata Tuhan, makanya saya begini supaya saya bisa melihat ini gitu loh. Ngerti nggak? Saya punya kesulitan yang tadi saya sempat singgung. Saya bekerja, saya difitnah orang di tempat bekerja saya, dan saya dipaksa untuk pindah ke Jakarta. Saya bilang saya berdoa. Kata bos saya gini, doa Vi katanya 1 bulan, sok saya kasih waktu 1 bulan kamu untuk menyatakan mau pindah ke Jakarta. Saya bilang, oke Pak, saya berdoa, saya bergumul. Sakit hati ya, saya merasakan sakit hati, saya merasakan kekecewaan karena sudah lumayan lama saya bekerja di sana dan saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Padahal saya kerja sudah sejujur-jujurnya, saya kerja sudah sebaik-baiknya, saya sudah begini, saya begitu. Tapi ternyata ketika saya masuk ke Sifat Madu Indonesia, saya baru mengerti. Saya berjalan waktu, hampir saya sekarang mau masuk ke 6 tahun, saya mengerti, oh bahkan saya sekarang berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau saya ketemu sama orang, saya pengen peluk dia gitu. Saya pengen peluk ngomong makasih ya gitu. Makasih. Aneh kan? Sama orang yang menyakiti kita tuh berterima kasih Pak. Karena kan Tuhan izinkan kita diproses sama orang-orang gitu loh maksudnya. Karena Tuhan izinkan kita jawab doanya. Karena gini, 2014 saya tuh dapat satu nubuatan bahwa saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang dimana kita bisa bersama-sama sekarang nih. Saya bisa melayani dengan Pak Ian Sarif. Saya punya 2 pekerjaan Tuhan, pekerjaan sekuler dan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan sekuler ini akan menghidupi pekerjaan Tuhan ini. Dan sekarang kenyataannya, saya berdoa nih di layar nih dengan Pak Ian Syarif. Betul, saya itu jawaban tahun 2014 saya dinubuatkan oleh Pak Benaya Nares dari Malaysia. Dan caranya itu tidak, segampang yang, saya langsung ketemu Pak Ian, enggak. Saya difitnah dulu, saya sakit hati dulu, saya harus begini dulu, saya harus sakit dulu, dan sebagainya. Ya, saya ingat waktu itu ini ibu ngomong apa, 1 kerjaan aja belum apply diterima udah ngomong 2 kerjaan. Iya. Ya ini pekerjaan Tuhan. Dan sekarang kan di pemerintahan, ya Pak. Maksudnya itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu Pak. Oke Bu. Mohon tipsnya Bu, bagaimana agar doa itu bisa jadi nafas hidup kita dan gak jumu-jumu. Berdoa dalam keadaan baik-baik saja sekalipun karena dalam keadaan baik dan damai saya pun kadang lupa berdoa. Jatuh cintalah sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kalian jatuh cinta sama seseorang, pengen ketemu tiap hari nggak? Iya. Ke Bapak deh, saya nanya Pak Ian. Pak Ian jatuh cinta sama istrinya Bapak, ya. Bapak pengen ketemu setiap hari nggak waktu pacaran? Sampai sekarang juga pengen ketemu tiap hari. Nah itu namanya cinta ya Pak. Cinta. Ya jatuh cintalah sama Tuhan. Rasakan cintanya sama Tuhan. Nggak usah diajarin deh. Pasti pengen datang tiap hari. Kalau nggak berdoa tuh kayak merasa berdosa gitu. Kayak pengen cepet-cepet deh gitu. Coba hidupi.
Karena gini, Tuhan itu ada di dalam nafas hidup kita. Itu Tuhan ada. Coba dengerin ya, detak jantung kita nih. Pegang coba detak jantung kita. Pegang dada kita masing-masing. Nah, ada detak jantung kan? Nah, di situ ada Tuhan. Itu aja jawabannya, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya nih bagus, Bu. Doa yang mana yang lebih besar kuasanya, mendoakan untuk diri sendiri, keluarga sendiri, atau mendoakan untuk orang lain dan saling mendoakan? Saling mendoakan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetapi yakinlah, berdoa untuk diri sendiri, Tuhan izinkan. Berdoa untuk keluarga, Tuhan izinkan. Doa terlebih, doa untuk orang lain. Jadilah seorang pendoa, jadilah seorang pendoa syafaat. Pendoa dan pendoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, untuk pekerjaan kita, untuk kantor di mana kita bekerja, untuk di mana anak-anak kita belajar, bersekolah, kita juga doakan. Walaupun mungkin guru-gurunya nggak enakan dan sebagainya, kita tetap berdoa. Doa. Berdoalah untuk banyak orang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Di sini ada 116 orang yang hadir, berdoalah satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain, percayalah. Ada kuasa yang lebih besar, ada kuasa yang lebih dahsyat. Ya, ya itu saya alami juga sih, Bu. Jadi ketika 2 dan 3 orang berdoa dalam Berkumpul. namaku, ya Tuhan ada di sana, dan saya rasa yang jadi efek itu bukan hanya doanya dijawab, dan kadang ada hal-hal seperti ada yang satu bisa ada penglihatan, dan itu mungkin kita nggak ada karunia tersebut. Ya. Nah, jadi ketika kita bergabung itu, nanti kita bisa dapat ya kisi-kisi lah masa depan bakal Ya, apa yang betul. terjadi dan hal tersebut. Dan saya pikir waktu awal saya ngalamin itu sangat aneh. Jadi saya selalu ngumpulin cerita-cerita tentang pengalaman doa orang-orang karena saya pengen mengerti sebenarnya cara Tuhan bekerja itu seperti apa, dan ya itu salah satunya. Dan kedua, mungkin yang saya perhatiin, Bu, ya, kenapa orang itu yang sudah sekali atau 2 kali ngedoain orang dan terjadi, itu seperti mungkin bahasanya nggak bener, kecanduan ngedoain lagi. Karena Ya, ketika kita doain untuk orang lain, jawabannya itu lebih cepat datang. Jadi waktu kita tuh. bisa Saya mengalami sepakat. mujizat tersebut, dan mujizat itu nggak ada kaitannya sama kita. Jadi nggak ada kaitannya dengan eh, apa yang namanya self fulfilling prophecy kan. Misalnya Ya, kita lagi berdoa nih, kita percaya banget pengen doa ini. Kadang tuh. kita sendiri bergerak ke arah di mana kita menjawab doa kita sendiri. Ya, Nah, itu kan yang menjadi bias ya kalau dalam sebuah research. Nah, tapi kalau betul. saya tahu saya doain orang lain, terus doanya kejawab, itu kan saya nggak ngapa-ngapain, jadi benar-benar kejawab gitu. Ya. Karena memang Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul, bukan 1 orang. 2 atau 3 orang berkumpul. Artinya kita sepakat kalau di keluarga kan ada suami, ada anak, di dalam pekerjaan ada tim juga, kalau di gereja ada tim pelayanan juga. Kalau misalnya sekarang di Bible Study nih, ada teman-teman yang 116 orang ini, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, ini ketika kita berdoa, Bu, berikutnya ya, untuk pasangan hidup, jadinya nanya tentang jodoh, bagaimana kita yakin itu dari Tuhan dan bukan atas kehendak kita atau karena keinginan kita saja? Terima kasih. Ketika kita berdoa untuk jodoh kita, kadang-kadang kan ada ya, saya sempat baca satu buku, coba ya saya baca ya. Saya kebetulan banget ya ada pertanyaan itu, dan saya beli satu buku di mana ini di sini ada diajarin doa minta jodoh. Nah, di sini kata-kata begini ya, saya baca ya, nggak apa-apa ya Pak. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau bukan jodohku, jodohkanlah dengan yang lain mungkin ya. Jika dia tidak berjodoh denganku, jadikanlah kami jodoh. Nah ini doa nih, doa minta jodohnya orang dunia ya. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, jadikanlah kami jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarlah dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Nah ini ada doa nih. Saya beli buku ini ya. Ada doa begini. Ya, doa tentang minta jodoh. Kan harusnya, kan ada lagi nih lanjutannya. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah. Jodohkanlah dengan aku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biar orang lain itu ketemu jodoh yang lain. Dan kemudian jodohkanlah kembali dia dengan aku. Coba bayangin. Itu doa orang dunia, Pak. Jadi memaksa gitu kan. Karena kita jodoh sama orang lain. Tetapi di sini saya membaca lagi, Tuhan itu memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Jadi doa kita ya kepada Tuhan itu bukan doa yang memaksa.
Doa kepada Tuhan itu ketika kita doa untuk jodoh kita. Dulu waktu saya dengan suami saya berdoa begini, Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara tahu kan, dulu Koko Aan, suami saya itu bukan orang Kristen. Jadi kita berdoa pacaran tuh 19 tahun, dan saya berdoa, Tuhan kalau memang dia bukan jodoh saya, Tuhan jauhkan. Kalau memang Tuhan jodoh saya, Tuhan semakin sehatikan dengan saya. Dan itu saya doa, dan kita berdoa, dia berdoa dengan agamanya, caranya, saya caranya dengan kekristenan. Doa selama 19 tahun, bayangin, 19 tahun kami berdoa bersama, dan akhirnya Tuhan bukakan. Saya bilang ngomong gini, Tuhan kalau memang dia buka, saya nggak mau dia percaya sama Tuhan hanya gara-gara dia sayang sama saya. Dia cinta sama saya. Tetapi saya pengen dia bertemu dengan kasih Engkau. Karena dia berbeda agama dengan saya. Dan saya sampai mau ngomong begini, 19 tahun saya berdoa, terus menangis, bahkan dia dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, belum juga bertobat, belum dibaptis ya, tapi belum mengaku Tuhan Yesus dan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dibaptis ya, dibaptis, tapi hatinya masih terpaut dengan agamanya yang lalu. Akhirnya satu kali anak saya Alexa sakit, kedua kali anak saya Alexa sakit, ketiga kali anak saya Alexa sakit, Pak. Di rumah sakit, dia itu ngejedukin diri di tembok. Dia bilang begini, Tuhan hadir waktu itu. Dia Tuhan jamah, kamu kemana gitu Tuhan katakan. Dia nangis, Tuhan ampuni saya. Selama ini saya bebal. Akhirnya apa? Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya, dan dari rambutnya yang gondrong, karena dia kan binaraga ya. Saya angkat dengan Adera, rambutnya panjang Pak, panjang segini, dia potong rambutnya. Dan akhirnya apa? Dia melayani Tuhan. Sama-sama melayani sampai saat ini. Dan kalau misalnya kita tahu itu bukan jodoh dari Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi. Kita tidak boleh memaksa seperti tadi doa di buku ini ya. Berdoa seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi kita mau minta pimpinan Tuhan, ya, meminta tanpa memaksa, mendengar tanpa curiga, beriman tanpa mengharap pahala. Ini ada doa lagi di sini. Dan ini doa yang luar biasa. Saya mau sampaikan ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, penyelamat yang penuh belas kasih, penuntun jalan hidupku. Kepadamu kuhaturkan doa dan permohonanku. Pimpin aku meminta tanpa memaksa, mendengar tanpa curiga, beriman tanpa mengharap pahala. Kurindu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dalam persahabatan yang karib dengan Engkau, dalam pengabdian yang tulus dengan Engkau. Kalau kita berdoa untuk tulang rusuk, katakan begini, Tuhan, tulang rusuk siapakah aku ini Tuhan? Kalau perempuan, ya. Kalau laki-laki berdoa, Tuhan, di manakah tulang rusukku? Pertemukan dengan tulang rusukku. Kalau kalian berdoa untuk jodoh kalian masing-masing, berdoalah seperti itu. Tuhan, pertemukanlah dengan tulang rusukku. Untuk yang perempuan, karena kita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kalau tulang rusuk seorang laki-laki, karena kehilangan tulang rusuk, katakan, Tuhan, pertemukanlah dengan tulang rusukku. Supaya lengkaplah tulang rusukku di dadaku, dalam kehidupanku. Itu Pak Ian. Luar biasa, Bu. Ya mungkin saya bisa tambahin ya. Ya. Kalau doa untuk jodoh, ya coba spesifik. Karena saya udah tahu beberapa orang yang ketika mau doa untuk jodoh tuh sangat spesifik. Seperti apa orangnya jelasin ke Tuhan, dan nanti dapatnya rata-rata sih anehnya bisa sama, Bu, sesuai dengan yang diminta. Tapi kembali lagi akhirnya mesti serahin ke Tuhan. Karena saya mungkin mengambil pengalaman pribadi saya pun ditolak cukup banyak sih, Bu, malu-maluin 5-6 kali ya. Dan waktu istri saya yang sekarang ini saya ajak untuk dating, waktu itu saya 3 kali 4 kali ditolak. Tapi kalau kehendak Tuhan, papa mamanya yang maksa, Bu, suruh ketemu saya. Luar biasa. Ya itu pembelaan Tuhan tuh. Amin. Papanya, udah kamu sama Ian aja, baik orangnya, katanya gitu. Jalannya nggak terselami ya Pak ya. Iya. Liku-likunya banyak, tapi ternyata Sampai Tuhan kasih sesuatu yang sampai dahsyat. waktu saya nikah, teman-teman Waktunya saya yang tepat. kayak nggak percaya gitu. Kok bisa sih? Kok bisa? Ngehina ya? Kan Waktu Tuhan. yang tepat, betul. Dahsyat. Ya, segitu aja Bu, ini pertanyaannya kayaknya nggak ada lagi deh. Udah Oke. terakhir. Wow, oke. Ada satu Bu terakhir. Oh, ada. Bisakah si jahat itu mempengaruhi doa kita, dan bagaimana cara melawan kuasa si jahat itu? Oh, bisa banget. Makanya kenapa kita mesti dekat sama Tuhan. Tadi Tuhan Yesus sudah kasih contoh kan, bagaimana Tuhan itu digoda sama iblis untuk melepaskan tugas dan kewajibannya untuk menolong setiap kita. Ya, tapi Tuhan berdoa. Caranya gimana Civivi untuk menolak, untuk supaya kita bisa terlepas dari godaan-godaan?
doa adalah antisipasi. Tadi kan kita belajar ya, doa adalah antisipasi, doa adalah penundukan diri, doa adalah apa? Doa adalah sesuatu hal yang membuka jalan bagi kita mengerti. Untuk itulah kita mesti datang, mesti dekat dengan Tuhan, mesti kita bisa berharap sama Tuhan, kita mesti yakin apa yang kita doakan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak merusak diri sendiri, tetapi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri. Ya, untuk mengakhiri Bible study hari ini, sebelum saya serahkan kepada Reza untuk pengumuman, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdoa bersama-sama dengan saya saat ini. Apapun pergumulanmu saat ini, yuk kita mau serahkan sama Tuhan. Saya mau menyalakan satu musik penyembahan, ya. Kita mau sama-sama merenungkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini yang luar biasa tentang doa. Sangat-sangat saya rindukan adalah kita mau sama-sama menundukkan hati kita di depan Tuhan. Untuk 113 orang yang masih hadir saat ini, ingatlah ada Yesus yang menyertai kita. Kita mau bawa hati kita yang terbaik. Kita mau merenungkan, karena hanya dekat saja Allah kami tenang. Hanya dekat denganmu saja Tuhan, kami aman. Dalam perlindunganmu Tuhan, kuasa si jahat tidak bisa mengganggu kami. Kami percaya Tuhan, kami bawa hati kami bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan Yesus. Kami bawa pergumulan kami bawa hati kami Yesus. Kami bawa segalanya, kami bawa seutuhnya. Kami mau dekat denganmu, kami mau belajar tentang-Mu Tuhan. Kami mau hidupi, kami mau bawa hati kami Yesus. Tuhan, tilik setiap kami Yesus. Apakah sungguh kami mengasihi Engkau? Apakah sungguh kami mencintai Engkau? Benar Tuhan. Kalau saja kami boleh katakan Tuhan, sekalipun doa kami tidak dijawab, sekalipun Tuhan harapan kami tidak Engkau kabulkan, kami tetap mau katakan Tuhan, Engkau Allah yang maha hebat, Engkau Allah yang maha baik, yang tidak membiarkan kami terpuruk dengan apa yang menjadi harapan kami. Izinkan Tuhan, kami belajar tentang doa ini bukan sekedar teori yang kami dengar, tetapi kami ingin mempraktekkan setiap apapun yang kami dengar hari ini Tuhan. Izinkan kami tidak menjadi orang yang munafik, yang berdoa hanya ingin kelihatan orang, yang ingin dianggap hebat ketika kami berdoa bisa menyembuhkan orang. Kami tidak ingin berdoa bertele-tele Tuhan. Kami hanya ingin berdoa fokus, datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang menunggu hati kami berserah kepadamu Tuhan. Izinkan kami menyembah Engkau saat ini Tuhan. Izinkan kami mengerti waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Izinkan kami berharap kepadamu saja Yesus. Dan kami tahu Tuhan, jalan-Mu tidak terselami dalam hidup kami. Jalan-Mu kadangkala kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi. Tetapi arti kehadiran-Mu Tuhan, itulah yang membuat kami tenang menghadapi apapun yang sedang kami hadapi. Menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh, menghadapi masalah keuangan yang mungkin belum ada jalan keluar, menghadapi pekerjaan yang mungkin Tuhan masih banyak masalah. Tetapi kami percaya ada jalan Tuhan, ada waktu Tuhan, ada pertolongan Tuhan,
ada kepastian Tuhan, ada pengharapan yang pasti dalam hidup kami, yang kami miliki dalam hidup kami. Izinkan Tuhan Yesus yang baik, segala hal yang kami miliki dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami, bahkan nafas kehidupan kami, detak jantung kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itulah yang menjadi bagian hidup kami. Karena kami mau akui, tak habis-habisnya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti selama nafas ini ada Tuhan. Dan kami percaya dan yakin kami mau katakan, ketika Engkau sudah menyelamatkan kami, ketika mulut kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika kami serahkan diri kami dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami sudah menjadi bagian dalam hati-Mu Tuhan. Lekatkan hati kami bersama dengan Engkau. Jadikan kami Tuhan sahabat-sahabat yang sejati. Jadikan kami Tuhan seseorang yang Kau kasihi, menjadi biji mata-Mu yang Kau jaga, yang Kau lindungi. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha dahsyat. Dan kami percaya waktu-Mu lah adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang terbaik. Senaha neka nama kabala de karayesh. Neha de kabala de karayesh. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjalan lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, walau sesuatu belum terjadi dalam hidup kami, walau sesuatu Tuhan belum kami lihat dengan kasat mata kami mau tetap katakan, kami berharap kepadamu, karena pengharapan kami adalah satu tanda percaya kami sepenuhnya kepadamu. Dan Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Di 109 orang yang tersisa Tuhan yang sudah ikut babas tadi ini, kami tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha tahu, Allah yang sudah mengerti dengan keadaan setiap kami. Dan kami mau taruh setiap kepercayaan kami kepadamu. Kami mau taruh setiap pengharapan kami kepadamu Tuhan. Dengan sepenuh hati kami, dengan penuh ketulusan hati kami Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya seluruhnya kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.